dulu menghitung hari, mbak itu lalu menyalawi, mematang puluh, menyeratus, mahaul. Perbuatannya namanya haul. Yang dipakai dalil atau haul. Peringatan haul. Itu namanya haul. Kalaulah bukan karena acara haul. Ada sebagian mengingkari haul karena tidak mengerti arti haul. Itu dalam arti haul dzikra wafati fulan. Amalan-amalan seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali. Kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali Songo. Meninggal Pak Ustadz didoakan sampai berapa hari? 7 hari, 7 malam. Itu Islam atau budaya? Pertama doanya itu adalah Islam. Tapi berapa harinya itu betul sama-sama bablas kanan, bablas kiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haul adalah tradisi tahunan untuk mengenang jasa seseorang, terutama ulama. Namun, bagaimana pandangan para ulama mengenai tradisi ini? Apakah haul termasuk bid'ah yang tercela atau justru sarana mempererat ukhuwah Islamiyah? Pendapat para ulama tentang haul beragam. Mari kita simak bagaimana beberapa tokoh memberikan pandangannya tentang tahlilan, ziarah kubur, dan atau haul. Dalam video ini, disertakan pendapat video para tokoh yang pro dan kontra. Di antaranya adalah Abah Guru Sekumpul, Gus Baha, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Taufik As-Segaf, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Akil Siraj, Ustadz Abdus Somad, Buya Yahya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Felix Siau, Profesor Haidar Nasir, dan tentunya masih banyak lagi para tokoh di luar sana yang berpendapat mengenai haul dan tidak mampu kami himpun untuk disertakan dalam video ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan dari sisi kontra. Tidak setuju dengan adanya haul. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan pendapatnya dalam sebuah video. Ustadz Khalid Basalamah adalah seorang pendakwah Islam Indonesia, dikenal dengan kajian-kajian sunnahnya yang mendalam, penyampaian yang tegas, dan fokus pada pemurnian ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Amalan-amalan seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali, tidak malu sama Allah Jalla Jalaluh. Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya, dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham. Pandangan kontra yang kedua adalah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq Riza Basalamah adalah seorang pendakwah Islam asal Indonesia yang dikenal dengan ceramah-ceramahnya yang berfokus pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj salaf. Beliau tidak menyebut spesifik haul, tapi masih berhubungan, yakni diadakannya tahlilan. Beliau berpendapat bahwa cukup disolatkan, tidak harus tahlilan. Beliau menyatakannya dalam sebuah video berdasarkan dari pertanyaan seseorang. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ukhti bertanya, apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga ukhti ini bertanya, berpikir, gimana kalau aku mati nanti?
harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarganya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah. Tadi kita udah bacakan hadisnya. Cukup disolatin, 40 orang yang solatin. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan tuh orang-orang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni dosa-dosa. Nggak harus seperti yang tadi disebutkan. Pandangan berikutnya dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah seorang ulama dan da'i asal Indonesia, dikenal dengan dakwahnya yang tegas dalam menyerukan tauhid dan sunnah. Beliau menyatakan tidak ada kuburan berkah dan keramat. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Pandangan berikutnya dari Ustadz Felix Xiao. Beliau adalah seorang da'i dan penulis asal Indonesia yang dikenal sebagai mu'allaf dan aktivis Islam. Ia pernah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya tahlilan itu Islam atau tradisi. Karena tadi kan kejauhan ya. Karena balik lagi, karena di dalam Islam gampangnya gini. Balik lagi ya, kita disclaimer dulu, aku mungkin salah. Karena netizen sekarang kan ngomong gini, Ustadz jangan ngomong selain dengan pengetahuan. Enggak, aku masih ngomong berdasarkan pengetahuanku. Karena aku kasih kalian gitu kan ya. Aku kasih teman-teman bagaimana cara berpikir di dalam Islam. Di dalam Islam sederhana, kalau ada dalil berarti ada yang namanya berasal dari Islam. Kalau tidak ada dalil berarti budaya. Setauku 40 hari, 100 hari dan segala macam, aku masih cari dalilnya nih, belum ketemu. Gitu kan ya. Nah, makanya ini adalah bagian daripada budaya. Tapi mendoakannya itu adalah bagian daripada Islam. Oke. Selanjutnya adalah pandangan dari tokoh Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Adalah seorang cendekiawan dan tokoh Muhammadiyah yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak 2015. Ia dikenal sebagai pemikir Islam moderat yang mengedepankan Islam berkemajuan dan memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Beliau juga aktif menulis buku dan artikel tentang keislaman, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Beliau menyatakan pendapatnya dari dua sisi tentang kesalahan dalam ziarah kubur dan juga orang yang anti ziarah itu juga masalah. Ziarah kubur misalkan. Ziarah kubur itu kan sunnah. Termasuk untuk mengingat kita mati. Tapi oleh sebagian umat di masa lalu dimanapun, itu bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga begitu. Ziarah kubur dijadikan tempat untuk mengkeramatkan kuburan dan orang yang ada di kubur itu. Lalu meminta-minta pada orang yang ada di kubur. Dengan alasan wasilah. Padahal bisa langsung kepada Allah. Berdoa di kuburan nggak apa-apa, berdoa di mana saja kan boleh. Nah, menjadikan proses ziarah itu menjadi identik seluruhnya dengan agama itu masalah. Tapi sama masalahnya, orang lalu jadi tidak, orang Muhammadiyah alergi ziarah kubur. Nah, itu sama masalahnya. Iya. Pandangan selanjutnya adalah pandangan Abah Gurus Kumpul. Abah Gurus Kumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah ulama karismatik asal Martapura, Kalimantan Selatan. Dikenal sebagai wali Allah dengan ilmu agama yang mendalam, keteladanan akhlak, dan cinta kasih yang luar biasa kepada umat. Abah Gurus Kumpul telah berpulang pada tahun 2005. Haul beliau sendiri boleh dibilang haul terbesar di Indonesia dengan jutaan jamaahnya yang hadir. Tetapi, bagaimana pandangan Abah Gurus Kumpul sendiri mengenai haul? Berikut video pandangan beliau yang sudah tersebar di internet.
mulai seminggu dulu ngitung hari, mbak itu lalu menyalawi, mematang puluh, menyaratus, mahaul. Ada ngarang kitab ngarannya Maktamul Arba'in. Itu dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah mengerjakan mulai manigah hari sampai mahaul. Maktamul Arba'in ngarannya kitabnya. Di Ilir ada kitab itu di Ruah Arwah Anu Sarani. Di Bangil pada Kang Muhammad Serwani ada kitabnya itu. Dengan video tersebut, beliau menyatakan bahwa haul dan tahlilan ada dasarnya dan ada rujukan kitabnya. Gimana salahnya? Nah, kalau gitu berarti kita bisa. Pandangan selanjutnya dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah seorang ulama dan dai keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal luas di Indonesia. Beliau aktif dalam dakwah, majelis taklim, dan pembinaan umat, terutama melalui ceramah-ceramah yang menekankan pentingnya cinta kepada Allah, Rasulullah, dan akhlak mulia. Habib Muhammad juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan dekat dengan berbagai kalangan masyarakat, serta sering menghadiri acara keagamaan dan haul di berbagai daerah. Beliau menyatakan tidak ada yang salah dengan haul. Di mana salahnya? Nah, kalau gitu berarti kita bisa katakan, jadi secara kalau kita bahas rinci, haul itu tidak ada satupun yang terkandung di dalamnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjut beliau menekankan, kenapa dilaksanakan setahun sekali? Disambung dengan penyampaian hadis pendukung yang memperkuat pendapat beliau. Lah, setahun sekali itu ada ajaran dari Nabi Muhammad. Nih, ada riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Juga diriwayatkan hadis yang senada dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi. Yaitu dikatakan Nabi Muhammad SAW, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada inda ra'sil haul. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi makamnya orang-orang yang mati syahid. Kapan? Setahun sekali. Fayaqulu, maka beliau mengatakan, assalamu alaikum, keselamatan kesejahteraan atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, maka sesungguhnya kalian berada pada tempat kembali yang paling baik. Apakah cuma Nabi melakukan? Enggak. Wa kana Abu Bakar wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Dan sesungguhnya tradisi menziarahi makam syuhada ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Berarti berziarah ke makam orang soleh, mendoakannya setahun sekali, itu adalah tradisi yang bersumber dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan berikutnya adalah dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan asal Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal karena penguasaan mendalam terhadap Al-Quran, tafsir, dan ilmu agama. Dakwahnya sederhana, humoris, dan menekankan pentingnya ikhlas serta pemahaman agama yang mendalam namun mudah difahami. Gus Baha membahas bahwa mengenang orang meninggal dan memberikan jamuan itu boleh, dan beliau percaya bahwa haul itu baik. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok bisa untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus semuanya makan-makan untuk mengenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang.
Yang saya ingkar kan dibacakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo kowe ojo ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Pandangan berikutnya adalah dari Habib Taufik As-Segaf. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf adalah seorang ulama dan pendakwah terkemuka asal Pasuruan, Jawa Timur. Beliau adalah pemimpin organisasi Robitoh Alawiyah, sebuah lembaga yang menaungi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alawiyin di Indonesia. Inilah pandangan beliau mengenai sebuah haul. Peringatan haul atau mengingat kembali orang yang meninggal dunia daripada orang-orang yang soleh itu adalah sangat berpengaruh untuk membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan sejarah orang-orang yang soleh. Bukan hanya para nabi, tetapi juga orang-orang yang soleh diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga begitu Nabi Muhammad SAW menceritakan orang-orang yang soleh. Berikutnya adalah pandangan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar, adalah seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad di Malang. Kiai Haji Marzuki terkenal dengan ceramahnya yang lugas, penuh hikmah, dan kerap membahas pentingnya menjaga tradisi aswaja serta keutuhan bangsa. Beliau aktif dalam pembinaan umat melalui pendidikan pesantren dan kegiatan keagamaan. Beliau menyatakan, kenapa NU ada haul, dan haul merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pandangan selanjutnya dari Buya Yahya adalah seorang ulama Indonesia yang dikenal luas sebagai pendakwah dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon, Jawa Barat. Beliau lahir pada 10 Agustus 1973 di Blitar, Jawa Timur, dan menempuh pendidikan agama di Indonesia serta Timur Tengah. Dakwahnya terkenal karena pendekatan yang sejuk, penuh kasih, dan menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Buya Yahya juga aktif di media sosial dan televisi, menjangkau berbagai kalangan masyarakat untuk menyebarkan pesan Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah pandangan beliau mengenai haul. Ada sebagian mengingkari haul karena tidak mengerti arti haul. Makna haul ini, jadi gini, makna haul adalah bakti. Jadi berbakti kepada guru yang telah mendahului kita ini ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali guru Anda atau orang tua Anda bawa dalam doa. Jadi yang kedua adalah, yang pertama, yang kedua ada 2. Rizki, potong rizkimu, berikan di jalan kebaikan. Niatkan untuk orang tua. Kemudian amal baik. Lah amal baik itulah yang sering disebut dengan istilah ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala atau tahlilan atau yang lainnya, terserah namanya apa. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin berbakti kepada guru atau kepada orang tua, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh guru kita. Pandangan yang terakhir adalah dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau adalah seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ia lahir pada 3 Juli 1953 di Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Said Akil dikenal sebagai pemikir Islam moderat yang sering menyuarakan pentingnya toleransi, pluralisme, dan perdamaian dalam kehidupan beragama.
Beliau menempuh pendidikan agama di Indonesia dan melanjutkan studi di Universitas Al-Qura, Mekah. Kiai Haji Said Akil pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama 2 periode, 2010 hingga 2021, dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan serta sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut pernyataan beliau mengenai sebuah haul. Itu dalam arti haul dzikra wafati fulan atau seorang alim siapapun, contohnya Gus Dur lah. Maka selain Nabi Muhammad, yang kita peringati adalah dzikra wafatih, bukan dzikra miladi. Nah, kemudian kenapa kita repot-repot haul menghauli ulama besar, apalagi ziarah kubur, tawassul, minta tolong, itu apa sih? Ziarah kubur, berdoa di kuburan. Itu dalam rangka komunikasi spiritual. Kita yang masih hidup yang ada fisiknya ini, rohani kita parsial. Rohani kita terikat, terhalang oleh fisik. Maka menjadi rohani yang parsial. Furoda, afrod. Nah, kalau orang sudah meninggal, apalagi orang soleh, ulama, aulia, maka telah menjadi ruh universal. Nafas an-nafas universal, nafsul kulliyah. Ruhul kulli, nafsul kulliyah. Maka kita yang masih parsial ini komunikasi, silaturahim, silaturruh, komunikasi rohani, ya, seperti kita yang masih parsial ini membutuhkan bantuan atau pertolongan lah dari roh universal, yaitu rohnya para ulama yang sudah bebas dari dunia, bebas dari kepentingan materi, dari kepentingan fisik, harta. Maka beliau sudah berada di roh universal. Kita yang masih dunia ini komunikasi dengan roh universal tersebut. Nah, kalau Nabi Muhammad jelas ada ayat Qur'annya, bisa membantu atau memberi pertolongan, syafaat kepada siapapun yang minta tolong, asalkan beliau berkenan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang sangat dolim, banyak dosanya seperti saya contohnya, kemudian datang kepada Muhammad, istighfar di sebelahmu Muhammad, istighfar kepada Allah, dan Nabi kemudian wastaghfarulahum rasul, ACC, mendukung, merekomendir, ikut mendukung agar Allah memaafkan dosa saya. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid ini, lam taukid, pasti Allah memberi maghfirahnya, memberi rahmatnya kepada saya, misalkan contohnya yang banyak dosanya, ziarah kubur pada Muhammad, dan Muhammad pun saya istighfar di situ, dan Rasulullah mendukung, wastaghfirullahum rasul, mendukung istighfar saya, maka pasti Allah akan mengampuni dosa saya, sebesar apapun, segede apapun. Nah, kalau Nabi Muhammad, kalau selain Nabi Muhammad, Wali Sunan Gunung Jati, Hasyim Asy'ari, gimana? Tidak ada, nasnya tidak ada. Orang siapa yang ziarah kubur pada Hasyim Asy'ari maka dosanya nggak ada. Tapi ada ayat Quran yang man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, mbok menowo ya boleh, atau saya yakin boleh. Saya yakin Sunan Gunung Jati termasuk orang yang mendapat izin memberi syafaat kepada siapapun yang minta tolong oleh Allah. Allah memberi izin pada Sunan Gunung Jati, pada Sunan Ampel, dan lain-lain, pada Hasyim Asy'ari lah, Ki Khalil Bangkalan. Allah memberi izin agar beliau-beliau memberi syafaat kepada yang minta syafaat. Itu harus yakin gitu. Ya yakin begitu silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah ziarah juga nggak apa-apa. Nggak patean para ulama, nggak patean nggak diziarahi juga. Itulah tadi beberapa pendapat mengenai haul. Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Tetapi perlu diingat, jangan berkata kasar. Perbedaan pendapat sudah ada sejak lama. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.